Setelah hari itu, Ragil dan kawan-kawan semakin kompak. Kegiatan masjid itu sangat lancar dan bahkan banyak pula golongan-golongan yang mendukung kegiatan masjid itu. Bahkan tak jarang, ada sebagian yang menyumbang untuk kegiatan masjid. Semakin makmurlah masjid itu. Masjid yang kini mereka sepakat namai Masjid Khamsatun Ar. Ragil dan Rangga merasa bahagia karena rantauan mereka tidak sia-sia. Ada hasil yang membanggakan. Begitu pula dengan Pak Kiai dan yang lain. Mereka sangat bersyukur dengan hadirnya Ragil dan Rangga karena mereka, masjid ini memiliki kegiatan baru, memiliki inovasi baru, gaul tapi tetap dalam syariat. Itulah mengapa semua kegiatan masjid ini mampu menembus para remaja yang biasanya memang tidak tertarik dengan hal-hal yang berbau keagamaan. Ragil dan Rangga menghubungi orang tua mereka, menceritakan semua pengalaman mereka di sini. Mendengar itu, keluarga Ragil dan Rangga sangat bahagia dan begitu bangga pada anak-anaknya itu. Tidak sia-sia doa yang selalu mereka panjatkan untuk Ragil dan Rangga. Allah benar-benar baik. Setiap doa itu didengarkan. Namun terkadang kita saja yang tak yakin. Namun ada yang belum selesai di antara mereka, yaitu perasaan. Mungkin kisah Randy dan Zeni sudah terselesaikan. Begitu pula dengan Roni dan Amel, dan juga Rasya dengan Mei. Tapi Rangga dan Ragil masih diam tentang perasaan mereka. Yang lain menebak-nebak, namun mereka sulit untuk melihatnya, karena Rangga dan Ragil begitu rapat menutup perasaannya. Gil, enggak, gue boleh tanya sesuatu? Tanya Roni. Boleh lah, pakai nanya segala lu tumben, jawab Ragil dan Rangga. Hehe, jawab yang jujur ya. Ini beneran gue nanya, soalnya gue penasaran, jawab Roni. Iya, nanya apaan? Tanya Rangga. Lu berdua emang gak ada perasaan sama salah satu cewek di sini? Misalnya Khanza dan Tisa gitu? Tanya Roni. Rangga dan Ragil terkejut dengan pertanyaan itu. Mereka saling memandang, bingung harus menjawab apa. Karena sebenarnya dari awal Ragil sudah menyimpan hati pada Khanza, tapi dia tidak mau membesarkannya. Dia lebih percaya bahwa jika memang jodoh, Allah pasti akan bukakan jalan untuk mereka bisa bersatu. Tapi kalau bukan, pasti akan ada yang lebih baik untuk mereka. Dia lebih kepada menyerahkan semua pada Sang Khaliq. Begitu pula dengan Rangga. Rangga lebih memilih diam dengan perasaannya pada Tisa. Dia memang paling pendiam di antara yang lain. Padahal jika diperhatikan, Rangga sering sekali tersenyum melihat Tisa. Namun dasar Rangga yang terlihat cool, jadi tidak terlihat bahwa dia sedang jatuh cinta. Prinsipnya juga sama seperti Ragil, dia tidak mau membesarkan perasaannya. Toh kalau jodoh pasti akan dipersatukan. Kalaupun tidak, pasti akan dihadirkan seseorang yang lebih baik dari Allah. Karena jodoh, rezeki dan maut hanya di tangan Allah. Kita hanya bisa berusaha, berdoa dan bertawakal pada Allah. Kenapa? Kok tiba-tiba nanya gitu? Tanya Rangga. Ya elah, nanya doang. Kan gue penasaran. Gue yakin lu pada juga penasaran kan? Tanya Roni kepada Rasya dan Randy. Iya bener tuh, pertanyaan gue selama ini terwakilkan juga hari ini. Haha, jawab Rasya. Iya ya, perasaan cuma mereka doang dah yang adem ayem perasaannya, ucap Randy. Ya, itu kan rahasia hati, dan yang tahu cuma Allah dan hati gua, ucap Ragil. Yah, lu mah gak asik, kita aja suka cerita sama lu. Lah, lu mah curang. Katanya keluarga, tapi ada yang ditutup-tutupi, ucap Randy. Ye, bukan gitu. Ya takutnya kan perasaan gue kali ini tuh cuma perasaan yang sebatas singgah, makanya gak mau terlalu mendalami, ucap Ragil. Tahu pada kepo lu ya. Udah, lihat nanti aja gue nikah sama siapa. Ucap Rangga. Ah, tuh kan, pasti mereka punya perasaan sama yang di sini. Gengsi aja tuh, ucap Rasya. Ah, sok tahu, ucap Ragil dan Rangga bersamaan. Gue tahu kok. Semua terkejut dengan suara itu. Itu Zeni dan Amel. Mereka menghampiri Ragil dan kawan-kawan. Tahu apaan loh? Baru juga nimbrung di sini. Tahu juga enggak topik penjaraannya? Main tahu-tahu aja, tanya Rasya.
Dari tadi gue sama Zeni nguping kali. Tau lah, lu pada lagi bahas cewek kan? Tanya Amel. Astagfirullah, inget Zen, Mel, nguping itu nggak baik, ucap Roni. Ya maaf, abisan kalian serius amat. Ya gue sama Amel kepo lah, ucap Zeni. Oke, karena udah terlanjur, kalian mau bilang apa? Tanya Roni. Gue cuma mau bilang bahwa gue tahu siapa orang yang Ragil dan Rangga suka, ucap Amel. Hah? Siapa? Jangan ngada-ngada ya, tanya Rasya. Bener kali, katanya best friend, tapi gerak-geriknya aja lo gak bisa bedain mana yang lagi bucin, mana yang enggak, ucap Zeni. Udah, gue gak mau main teka-teki. Jadi sebenarnya Ragil sama Rangga itu suka sama siapa? Tanya Randy. Ragil dan Rangga hanya terdiam. Mereka bingung harus bereaksi apa. Sedangkan Amel dan Zeni tersenyum senang. Mereka akhirnya kompak menjawab. Ragil suka Hanza dan Rangga suka Tisa, ucap mereka berdua. Semua terkejut dengan penuturan Zeni dan Amel. Hanza dan Tisa, tanya mereka semua tidak menyangka. Hei, kalian masa gak bisa lihat? Gue sering kali mergokin si Rangga liatin Tisa sambil senyum-senyum. Apalagi kalau Tisa lagi ketawa, pasti si Rangga ikut bahagia. Tapi abis itu dia nunduk. Mungkin istighfar kali ya. Kalian ini katanya sahabat, tapi hal yang begitu aja gak bisa lihat, ucap Amel. Bener gitu gak? Perasaan yang kita lihat, lu itu orangnya cool dan pendiam deh. Jujur lu gak? Ucap Rasya. Tahu lu, ternyata di balik gayanya yang sedikit diam, menghanyutkan juga dia, ucap Randy. Menambahkan, jadi kebenarannya gimana gak? Lu bener suka sama Tisa? Tanya Ragil. Rangga terdiam sejenak. Ternyata gerak-geriknya telah diperhatikan. Kini perasaannya mulai bercampur aduk dan kebingungan harus menjawab apa. Gak, jawab. Bener apa enggak? Tanya Roni. Ya gimana ya? Gue aja gak tahu pastinya. Yang jelas kalau lihat Tisa ketawa, gue bahagia. Gitu sih. Ya normal kan? Kalau ada orang bahagia, kita ikut bahagia. Jawab Rangga akhirnya. Ya emang normal, tapi tatapan matanya beda kali, ucap Zeni. Ya terserah sih kalian mau menilainya apa. Yang jelas gue gak mau terlalu membesarkan perasaan ini, tegas Rangga. Oke, kita ngerti. Terus kalau Ragil gimana? Bener lu suka sama Hanza? Tanya Roni. Ragil menarik nafas. Iya, gue suka. Serius? Kok gak kelihatan? Tanya Rasya. Ya ada yang nampak, ada yang enggak kan. Gak semua rasa suka harus ditampakkan. Dan lagi pula siapa coba yang gak suka sama Hanza? Anaknya baik, rada-rada kalem. Ya walaupun kadang ngeselin, ramah juga orangnya, penyayang apalagi, ya kan? Jawab Ragil. Cie, udah tahu banyak tentang Hanza, gue ada Zeni. Ya kelihatan kali cara dia memperlakukan kalian, apalagi anak-anak, termasuk kami-kami juga yang cowok. Kalau ada yang gak suka sama Hanza sih gak normal berarti itu hatinya. Haha, ucap Ragil mencoba ngeles lagi. Serius cuma sebatas suka doang? Gak ada niat mau serius? Tanya Roni. Gue masih muda kali. Lagi pula nikah itu kan bukan cuma kesiapan mental, tapi batin dan ilmu juga. Jujur secara mental gue udah siap, tapi kembali lagi, kalau jodohnya belum datang ya sabar dulu. Gak usah cepet-cepet, yang penting kan tepat, jawab Ragil. Semua mengiyakan. Ragil merasa lega karena semuanya percaya dengan alasannya. Biarlah perasaannya Allah dan dia saja yang tahu. Tak lama, Hanza, Tisa, Mei dan juga Pak Kiai datang. Assalamualaikum, ucap Pak Kiai, Hanza, Mei dan Tisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab mereka serentak. Masya Allah, ngobrolin apa kalian? Seru banget kayaknya, tanya Pak Kiai. Semua saling memandang, bingung harus menjawab apa karena mereka malu kalau sampai Pak Kiai tahu mereka sedang membahas percintaan di sini. Ya, masih aja nggak mau jujur. Kita tahu kali, orang kalian ngobrolnya kenceng banget, kedengeran, celetuk Mei. Semua terkejut dan tersipu malu. Berarti Pak Kiai, Hanza dan Tisa, begitu pula dengan Mei tahu bahwa mereka sedang membicarakan cinta dan juga nikah. Semua memilih diam.
Hanza sempat melirik Ragil dengan tatapan penuh makna. Di saat yang sama, manik mata mereka bertemu. Tersirap tatapan yang sama-sama memiliki arti, namun tidak ada yang mau mengakui. Begitu pula Tisa. Dia tersenyum melihat Rangga. Rangga yang disenyumi Tisa seketika jadi melting. Tapi dasar Rangga, dia bisa mengendosikan dirinya agar tidak terlihat salah tingkah. Haha, iya, kami tahu. Ya sudah, saya tinggal dulu ya. Kalian lanjut saja ngobrolnya. Saya ada acara di Masjid Al-Ikhlas, ucap Pak Kiai. Oh iya Pak Kiai, hati-hati ya, ucap mereka semua. Pak Kiai tersenyum dan mengucap salam. Mereka menjawabnya dengan penuh harapan dan doa agar semua kegiatan Pak Kiai dilancarkan. Setelah itu, suasana jadi canggung. Tidak ada yang memulai obrolan. Tidak betah dengan suasana seperti ini, Mei akhirnya memulai obrolan hingga cair kembali suasananya. Dan inilah yang mereka tidak mau. Kalau mereka sama-sama tahu perasaan, akan terjadi kecanggungan. Tapi syukurlah hanya sementara. Mereka anak-anak hebat yang bisa menahan perasaannya agar tidak terjerumus pada cinta yang salah. Meski tak bisa dipungkiri, ada rasa sakit yang terpendam karena mereka harus menahan perasaannya. Kepulangan Pak Kiai membawa kabar bahagia. Pak Kiai mengabarkan bahwa masjid ini dinobatkan menjadi masjid yang paling banyak menginspirasi. Hingga besok akan ada panitia pemeriksa masjid yang akan ke masjid ini untuk memberikan penghargaan. Mendapat kabar itu, mereka senang bukan main. Mereka bersyukur karena perjuangan mereka banyak menginspirasi orang-orang. Mereka berharap semoga bisa selalu kompak seperti ini dan bisa selalu menjadi contoh baik bagi masyarakat, terutama para remaja. Keesokan harinya, mereka menyiapkan semua yang harus disiapkan untuk menyambut panitia pemeriksa masjid. Warga juga diminta hadir. Ketika semua sudah beres, datanglah panitia pemeriksa masjid yang diketuai oleh Pak Haji Ali Syah. Dengan sangat ramah, beliau tersenyum kepada semua warga saat hendak memasuki masjid. Acara dibuka dengan istrinya Pak Kiai dan juga mamanya Amel sebagai MC. Lalu tiba di inti acara, yaitu memberikan penghargaan kepada Pak Kiai, masjid ini dan juga anak-anak didiknya. Semoga kegiatan masjid ini bisa terus berjalan dari generasi ke generasi yang bisa menjadi contoh baik untuk semua kalangan. Gaul tapi tetap taat. Saya berharap ke depannya masjid ini selalu berjaya dan selalu menghadirkan energi-energi positif kepada semua orang, ucap Pak Haji Ali. Semua bertepuk tangan. Haji Ali memberikan penghargaan kepada Pak Kiai berupa dana untuk digunakan kepentingan masjid. Pak Kiai dengan senang hati menerima amanat ini. Beliau berharap semoga dana yang diberikan bisa dipergunakan membuat masjid semakin makmur dan maju. Lalu, Pak Kiai memberikan sepatah dua patah kata untuk semua warga, khususnya untuk Ragil dan kawan-kawan. Pak Kiai sangat bersyukur bisa memakmurkan masjid ini bersama anak-anak hebat. Lalu Haji Ali memberikan penghargaan berupa sertifikat serta medali emas yang bertuliskan Pemuda Masjid Inspirasi Bangsa kepada Ragil dan kawan-kawan. Setelah itu, Haji Ali meminta dua perwakilan di antara mereka, yaitu satu perempuan dan satu laki-laki untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Rangga dan kawan-kawan sepakat memilih Ragil dan Hanza karena mereka juga yang selama ini menjadi leader mereka. Ragil dan Hanza akhirnya menyampaikan sepatah dua patah kata harapan dari mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua atas kehendak Allah kita semua seperti ini, dan peran dari para warga juga yang alhamdulillah sangat mendukung semua kegiatan masjid. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala dukungannya kepada warga semua. Semoga kami bisa selalu menghadirkan sesuatu yang patut dicontoh oleh semua kalangan. Jika kami ada salah-salah kata atau perlakuan, mohon dimaafkan, ucap Ragil. Dan jika ada sesuatu dari kami yang salah, mohon bantuannya untuk diingatkan, karena kami juga masih dalam tahap belajar. Semoga kedepannya kami bisa selalu kompak untuk menyebarkan kebaikan, tambah Hanza. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Ragil dan Hanza. Acara demi acara telah selesai. Semua alhamdulillah berjalan lancar.
Penghargaan ini adalah sebuah pengacu mereka untuk menghadirkan yang terbaik, dan mereka berharap persahabatan mereka bukan hanya di dunia, tapi juga bisa bersahabat dan bersama-sama di surganya Allah. Amin ya Allah.